PT Taspen menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Menduga koruptif PT Taspen merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius N.S. Kosasi sebagai Dirut PT Taspen. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga pertemuan kita ini benar-benar membawa barokah untuk kemaslahatan rakyat bangsa dan negara. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini mengenai kasus yang terjadi pada Taspen. Memang tidak dibahas di sini. Justru seharusnya hematnya karena ini sesuatu isu yang cukup besar, sensitivitas kita juga diuji begitu. Kok kita tidak bahas secara khusus mengenai isu Taspen? Tadi terima kasih Pak Hairon sudah juga menyampaikan, karena persoalan di Taspen ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September, tanggal 14 September 2022. Saya mengingatkan agar PT Taspen berhati-hati dalam melakukan investasi. Lalu kemudian pada Januari 2023 KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kerugian negara dengan 3 surat permintaan keterangan tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan 7 Juli 2023. 21 Juni 2023 BPK menemukan unrealized loss BUMN PT Taspen di 13 emiten senilai 762,82 miliar. 1 September 2023 mantan istri Dirut Taspen, yaitu Dirut Taspennya, saya selalu ingat wajahnya karena beliau selalu pakai kopiah begitu, jadi kelihatan sangat soleh, namanya Pak Antonius Kosasi. Ya, saya tidak tahu tujuannya pakai kopiah itu apa. Nah, kemudian 3 September 2023 Corporate Secretary PT Taspen Mardiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Maret 2024 bulan ini KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi di PT Taspen, menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Menduga koruptif PT Taspen merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius N.S. Kosasi sebagai Dirut PT Taspen. Saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT Taspen di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah, Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu Pak Erick, saya masih ingat, kita sangat tahu bahwa uang di Taspen bukan uang BUMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN, tetapi itu adalah uang cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerjanya negara, pekerjanya adalah aparatur sipil negara. PT Taspen, saudara-saudara, mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun, tetapi produknya waktu itu Bapak yang berkopiah itu menjelaskan dengan detail. Programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah. Ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan
Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib. Bapak disampaikan tadi ada sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya nggak jelas, Pak. Investasinya, lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, tenang, dana pensiun aman. Jadi pertanyaan kita, lalu yang nggak aman itu uang apa? Uang jaminan hari tuanya kah? Uang jaminan kecelakaan kerja? Atau uang apa dari peserta? Karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan, dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi, kita minta dibongkar. Dan dari penjelasan Bapak yang berkopiah, yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonius namanya ya. Jadi saya merasa, Pak, ini di akhir jabatan kita bersama periode ini, Pak. Di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu nasabah Jiwasraya dan sebagainya. Tolong bantu, Pak. Ini uang pensiunan. Waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen? Bukan Menteri Keuangan, bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga sedang live, KPK kalau memang serius ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan. Karena ketentuan investasi THT, tabungan hari tua berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung dan properti. Koreksi jika saya salah, Pak Menteri. Tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial. Itu mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja, Bapak? Jangan, Pak, kita jangan. Udahlah, kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin insya Allah kita dilantik lagi karena hasil penghitungan KPU yang terpilih itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN belum tentu loh, ya. Siapapun belum tentu. Ini kesempatan kita. Ini bulan Ramadan, yolah kita ibadah, Pak. Bongkar, Pak. Saya yakin Pak Erik bisa karena sudah menangani kasus Jiwasraya Asabri yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erik, pada masa jabatan Pak Erik. Untuk Taspen saya yakin kita bisa kerjasama untuk membantu para aparatur sipil negara. Yang kedua mengenai pangan, Bapak. Di sini tadi sudah disampaikan permintaan suntikan dari APBN 44,249 triliun. Salah satunya untuk ID Food. Saya hanya akan men-state dalam persoalan pangan ID Food. Kemarin kita kritik bersama. Mahal itu, Pak, jualannya, Pak. Ngapain mesti ada ID Food? Betul kata ada Deddy Sitorus dan teman saya yang satu lagi. Sudah ada Bulog, perkuat saja Bulog, Pak. ID Food jualannya mahal dan kemudian Bulog juga ada masalah serius. Tapi saya tidak melihat Bulog di sini mendapatkan bantuan keuangan, padahal juga Bulog membutuhkan dukungan terkait beberapa hal di dalam masalah keuangannya. Harus diberesin Bulognya dulu, Pak. Bulog belum selesai, lalu ada ID Food, Pak. Di Bulog itu, Bapak, ada rumah pangan. Rumah pangan itu bermitra dengan masyarakat. Ada sistem yang baru saja berubah saya kira ya setelah pergantian dirut yang baru ini kalau saya tidak salah. Saya mendapatkan laporan dari mitranya rumah pangan kita. Bagaimana pangan itu sekarang mereka kalau membeli sebagai distributor masyarakat, harga kuotanya sangat dibatasi dan harus ditambah beras, ini khusus untuk beras, Pak. Beras itu mereka harus ditambah tepung beras dan sebagainya yang mana orang nggak beli gitu. Jadi saya kira distribusi, kalau hilirisasi saya tidak menyoroti hilirisasi soal pertambangan, tapi hilirisasi pangan menjadi penting. Dan saya mengecam keras kalau ada yang mengatakan oke, beras naik, ya kita kasih dukungan buat petani. Pertanyaannya, beras itu adalah beras impor atau beras yang dihasilkan oleh petani kita? Berikan kami data yang detail, Bapak.
Ya, kalau kemarin Kementerian Perdagangan tidak bisa, mungkin dari Kementerian BUMN saya kira diintegrasikan kita bisa dapat data yang lebih baik. Yang terakhir adalah mengenai tadi mengenai pangan, statement saya tetap sama. Bapak, tolong kita berjuang bersama. Turunkan harga sembako, Pak. Terutama beras dan beberapa komoditas lainnya. Yang terakhir adalah mengenai Waskita Karya dan juga Wijaya Karya. Saya tadi mendengarkan ada privatisasi. Ini mohon untuk perhatian, tidak bisa serta-merta ada masalah lalu AIPO privatisasi menjadi salah satu solusi. Tentu kita membutuhkan pendalaman tidak di forum ini. Mengenai Waskita Karya, saya mohon catatan tertulis Bapak. Waskita Karya ini kita juga jangan tidak sensitif, tidak menutup mata juga bahwa ada beberapa kasus besar tunggakan Waskita Karya, hutang-hutang Waskita Karya. Apakah permintaan PMN ini, suntikan dari APBN terhadap Waskita Karya? Semoga tidak. Ya, semoga tidak. Saya harap tidak. Tidak untuk melunasi hutang-hutang Waskita Karya kepada perbankan maupun pada vendor-vendor yang menjadi mitra Waskita Karya. Saat ini saya kira semua informasi serba terbuka dan kita yakin bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Sekali lagi Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN, selamat berjuang. Kita insya Allah bisa berjuang bersama. Sekali lagi selamatkan dana di PT Taspen, ditabongkar. Siapapun yang terlibat, tidak hanya di Kementerian BUMN, tidak hanya di entitas Taspennya, tetapi juga kita desak kalau ada orang di Kementerian Keuangan oknum yang selama ini mengatur investasi di Taspen atau di industri keuangan BUMN, saya kira orang itu juga harus diperiksa dan salah satunya juga terindikasi kuat terlibat di dalam kasus BTS, PT Telkom karena yang bersangkutan menjabat sebagai salah satu komisaris. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.